Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 151, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Morgan Cavier tidak ingin mendorong Abigail dengan tergesa-gesa, dia harus hidup. Jika Abigail didorong dengan tergesa-gesa dan berjuang untuk hidupnya, jika Abigail membuat kesalahan, rencananya akan gagal. Abigail memandangi orang-orang di desa Miao, dan saat ini orang-orang ini memandangnya dengan penuh harap. Kehidupan orang-orang ini sekarang ada di tangan Abigail. Saat ini, wajah Abigail menjadi sangat jelek. Jika hanya dirinya, dia lebih baik mati daripada pergi beribadah bersama Morgan Cavier, tetapi ini terkait dengan kehidupan puluhan orang di desa Miao, jadi Abigail berada dalam dilema. Nona Abigail, jangan khawatirkan kami. Jika kamu tidak ingin menikah dengan Morgan Cavier ini, kamu bisa kabur saja. Tepat ketika Abigail dalam masalah, seorang anggota desa Miao tiba-tiba melompat keluar dengan terlihat kematian di wajahnya. Orang ini juga mengagumi Abigail, dan ketika dia melihat Abigail diancam, dia marah untuk beberapa saat, jadi dia berdiri. Beraninya anggota kecil dari desa Miao melompat keluar dan menuding. Wajah Morgan Cavier menjadi dingin, lalu dia menamparnya. Abigail dan Dalitu tidak punya waktu untuk bereaksi, hanya untuk melihat anggota desa Miao langsung menyemburkan darah, terbang beberapa meter jauhnya, dan ditembak mati. Morgan Cavier, kamu terlalu jauh. Abigail menatap, dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Dan para anggota desa Miao itu juga sangat marah, menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Hahaha, aku tidak menyangka kamu masih mengenakan belati di hari yang sangat menyenangkan. Apakah kamu mencoba membunuhku? Melihat Abigail mengeluarkan belati dari pinggangnya, Morgan Cavier tertawa terbahak-bahak. Abigail tidak tahu bagaimana menjawab, dia menyembunyikan belati, dan benar-benar merencanakan bahwa Morgan Cavier akan memaksanya. Jadi dia mengikuti Morgan Cavier dengan putus asa, bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Morgan Cavier berhasil. Oke, kesabaranku terbatas, kamu harus menikah denganku, atau mati. Morgan Cavier meledak dengan aura pembunuh. Abigail menggertakkan giginya, ekspresinya menjadi semakin jelek, dia tidak takut mati, tapi bagaimana dengan orang lain dari desa Miao? Ini semua adalah orang-orang yang telah bersamanya siang dan malam selama 20 tahun. Dan banyak dari mereka merawatnya ketika mereka masih muda. Morgan Cavier, karena ayahmu tidak ada di sini, aku akan mengirim seseorang untuk menemukan ayah angkatku dan memintanya duduk di aula tinggi. Jika tidak, pernikahan ini tidak akan lengkap, kata Abigail kepada Morgan Cavier. Rencana Abigail adalah untuk menunda. Raja Miao sudah lama meninggal. Di mana saya bisa menemukannya? Kirim seseorang untuk mengundang Raja Miao. Jam berapa Anda akan kembali? Morgan Cavier tidak memiliki kesabaran untuk tunggu, dia hanya perlu menyerap energi dari tubuh Abigail sekarang, dan dia bisa menembus Wuzong sendirian, dan dia tidak mau menunggu semenit pun. Jika kamu tidak setuju, bahkan jika aku bertarung sampai mati, aku tidak akan memberimu penghormatan, kata Abigail, dan bahkan meletakkan belati di lehernya, sepertinya dia akan bunuh diri. Morgan Cavier terkejut dengan ini, jika Abigail benar-benar bunuh diri, mayat itu tidak akan berguna baginya. Oke, aku berjanji padamu, tapi aku hanya memberimu 1 jam, jika rakyatmu masih tidak bisa mengundang Raja Miao, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Morgan Cavier akhirnya berkompromi. Melihat Morgan Cavier mengangguk setuju, Abigail menghela nafas panjang. Abigail mengangguk setuju dengan Morgan Cavier, lalu memandang Dalitu, Dalitu, kamu pergi dan undang ayah angkatku untuk meresmikan pernikahan untukku, kamu harus cepat. Saat berbicara dengan Dalitu, Abigail terus mengedipkan mata. Dia tidak meminta Dalitu untuk menemukan Raja Miao. Raja Miao sudah lama meninggal, jadi tidak mungkin menemukannya. Dia meminta Dalitu untuk pergi ke Nathan Lewis. Mari kita lihat di mana orang ini pergi, sekarang hanya Nathan Lewis yang bisa menyelamatkan mereka. Dalitu mengangguk, berbalik dan pergi,
sementara Abigail dan seluruh desa Miao dikelilingi oleh Tianwumen di aula utama, menunggu dengan tenang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saat ini, Nathan Louis masih terjebak kolam mata air. Untuk melepaskan diri dari lingkaran sihir, Nathan Louis mencoba yang terbaik. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu lingkaran sihir. Dan kura-kura besar itu berenang di depan matanya, dan Nathan Louis tidak berani menembak kura-kura besar lagi. Setiap kali dia menyerang, itu disertai dengan serangan balik dari cangkang kura-kura pada lingkaran sihir. Nathan Louis sudah sangat cemas. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Abigail di atas. Jika Abigail benar-benar ditangkap oleh Morgan Cavier itu, Nathan Louis mungkin tidak akan memaafkan dirinya. Dia mendesak Abigail untuk datang dan memberi penghormatan kepada Morgan Cavier. Nathan Louis tiba-tiba berteriak dengan cemas, "Kamu kura-kura mati, aku akan bertarung untukmu." Nathan Louis meraung marah, cahaya keemasan samar meletus dari tinjunya, diikuti oleh tinju demi pukulan diayunkan ke arah kura-kura berenang perlahan. Bang, bang, bang. Pukulan lebih berat dari pukulan. Untungnya, pegas itu penuh dengan energi spiritual, dan energi spiritual yang dikonsumsi oleh Nathan Louis dapat ditebus dengan putaran cepat dari formula konsentrasi jantung. Saat Nathan Louis meninju kura-kura, lingkaran sihir pada cangkang kura-kura mulai sering berkedip dengan cahaya, dan satu demi satu kekuatan seperti pisau terbang, terus-menerus menyerang Nathan Louis. Segera, Nathan Louis ditutupi dengan bekas luka dan darah terus mengalir keluar, tetapi Nathan Louis menggertakkan giginya, amarah di hatinya membara, dia tidak gentar sama sekali, dan dia masih meninju dan meninju. Pada saat ini, Nathan Louis seperti binatang buas, matanya merah, dia telah mengabaikan keselamatannya, dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Tiba-tiba, sebuah suara kecil menenangkan Nathan Louis yang gila sesaat. Nathan Louis melihat lebih dekat dan menemukan ada retakan pada kulit kura-kura. Nathan Louis sangat gembira, dia pikir dia tidak bisa melukai kura-kura besar itu, tetapi sekarang tampaknya kura-kura besar itu tidak terkalahkan. Melihat cangkang kura-kura itu retak, kekuatan Nathan Louis di tangannya sedikit meningkat, tubuh Nathan Louis sudah meneteskan darah dari kekuatan formasi, tetapi Nathan Louis tidak peduli. Nathan Louis meninju kura-kura besar satu demi satu, kura-kura besar, yang awalnya tidak memiliki perasaan, akan bergetar setelah dipukul oleh Nathan Louis, dan bahkan mengeluarkan suara aneh dari mulutnya, seperti melolong. Setelah Nathan Louis meninju puluhan kali, cangkang kura-kura itu akhirnya pecah berkeping-keping dan jatuh, dan setelah kura-kura besar itu menjerit, tubuhnya tenggelam dengan cepat. Dengan hancurnya cangkang kura-kura, cahaya keemasan di seluruh Nathan Louis menghilang, dan belenggu. Lingkaran sihir juga menghilang. Aku ingin lari. Melihat kura-kura besar itu ingin tenggelam di bawah air dan melarikan diri, Nathan Louis mengejarnya. Ada kepanikan di mata kura-kura besar, tanpa perlindungan cangkang kura-kura, dan tanpa lingkaran sihir di cangkang kura-kura. Kura-kura besar ini seperti ikan di atas talenan, tidak bisa kabur sama sekali. Kamu baru saja menjebakku dengan lingkaran sihir, apakah kamu ingin lari sekarang? Lihat apakah aku tidak merebusmu menjadi sup. Nathan Louis mencoba yang terbaik untuk mengejar kura-kura besar itu, memegang kepala kura-kura itu dengan satu tangan, dan bersiap untuk bergerak dengan tangan lainnya. Bunuh kura-kura besar dengan satu pukulan. Tanpa cangkang kura-kura yang keras, kura-kura besar itu tidak dapat menahan pukulan Nathan Louis sama sekali. Tetapi tepat ketika Nathan Louis hendak membunuh kura-kura besar itu mengeluarkan rengekan, lalu membuka mulutnya, dan manik-manik sebening kristal seukuran ibu jari keluar dari mulut kura-kura besar itu. Melihat ini, Nathan Louis meraih manik itu dan melihat dengan hati-hati. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia bisa merasakan aura yang memancar dari manik itu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.